Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Di antara berbagai gambaran tentang akhir zaman yang beredar di tengah umat, sosok Imam Mahdi kerap ditempatkan pada ruang yang jauh dari kehidupan manusia sehari-hari. Ia sering dipahami sebagai figur luar biasa, sosok yang seolah terpisah dari realitas dunia, hadir dengan keajaiban, dan bergerak di luar hukum kehidupan manusia biasa. Namun dalam banyak riwayat dan pandangan keagamaan klasik, gambaran itu tidak sepenuhnya demikian. Imam Mahdi diposisikan sebagai manusia pilihan Allah, bukan sebagai makhluk gaib, bukan pula sebagai sosok mitologis yang hidup di dimensi lain. Ia bukan legenda yang hanya hidup dalam cerita, melainkan seorang manusia yang berada di tengah manusia, hidup di dunia yang sama, berjalan di tanah yang sama, dan merasakan kehidupan sebagaimana manusia lainnya. Keistimewaannya bukan terletak pada bentuk fisik yang berbeda, melainkan pada amanah besar yang kelak dipikulnya. Sebagai manusia pilihan, Imam Mahdi tetap berada dalam bingkai kemanusiaan. Ia hidup di alam nyata, menjalani hari-hari sebagaimana manusia lain menjalani hidupnya. Ia makan, bekerja, berinteraksi, dan menghadapi realitas kehidupan yang penuh dengan dinamika. Tidak ada gambaran bahwa ia hidup terpisah dari masyarakat, atau berada dalam keadaan yang sepenuhnya tersembunyi dari dunia. Justru dalam banyak pemahaman, keberadaannya menyatu dengan kehidupan manusia pada umumnya. Keistimewaan spiritual yang disematkan kepadanya tidak serta-merta menghapus sisi kemanusiaan itu. Imam Mahdi tetap memiliki emosi, perasaan, dan kebutuhan sebagai manusia. Ia mengenal lelah, mengenal sedih, mengenal kecewa, dan mengenal harapan. Ia juga menghadapi ujian hidup yang tidak ringan, sebagaimana manusia-manusia pilihan sebelum dirinya diuji dengan berbagai bentuk cobaan. Dalam perspektif ini, kemuliaan Imam Mahdi tidak dibangun di atas citra kesempurnaan fisik atau kekuatan gaib yang dipertontonkan. Justru kemuliaan itu tumbuh dari kemampuannya menjalani kehidupan manusiawi dengan penuh kesabaran, pengendalian diri, dan ketundukan kepada kehendak Allah. Ia tidak ditampilkan sebagai sosok yang selalu berada di atas manusia lain dalam setiap aspek kehidupan, melainkan sebagai manusia yang memikul beban amanah besar di balik kehidupan yang tampak biasa. Gagasan tentang Imam Mahdi sebagai manusia hidup juga menempatkannya dalam alur sejarah yang masuk akal. Ia tidak turun secara tiba-tiba dari langit, tidak muncul sebagai figur asing yang sepenuhnya terputus dari masyarakat. Ia lahir, tumbuh, dan hidup di tengah umat, dalam lingkungan yang membentuk kepribadiannya. Seperti manusia lainnya, ia melewati fase kehidupan, menghadapi pilihan-pilihan, dan menjalani proses pembentukan diri yang panjang. Disinilah letak keseimbangan penting dalam memahami sosok ini. Keistimewaan spiritual tidak menjadikannya kebal dari realitas kehidupan, sebagaimana amanah kenabian tidak menjadikan para nabi terbebas dari penderitaan, penolakan, dan ujian berat. Imam Mahdi, dalam banyak pandangan, justru ditempa melalui kehidupan yang penuh tantangan agar kelak mampu memikul tanggung jawab besar yang dipercayakan kepadanya. Pendekatan ini juga menjaga jarak dari klaim-klaim berlebihan yang kerap muncul dalam narasi populer. Ia tidak mengklaim kebenaran mutlak tentang detail kehidupan Imam Mahdi, tidak pula memaksakan satu gambaran tunggal sebagai satu-satunya versi yang benar. Yang ditampilkan adalah kerangka pemahaman, bahwa Imam Mahdi adalah manusia hidup, manusia biasa dalam keseharian, namun manusia luar biasa dalam amanah dan tanggung jawab spiritual. Dengan cara pandang seperti ini, sosok Imam Mahdi tidak lagi berdiri sebagai figur fantasi yang sulit didekati, melainkan sebagai manusia yang keberadaannya masih berada dalam jangkauan realitas dunia. Ia tidak terlepas dari hukum kehidupan, tidak terangkat dari bumi sebelum waktunya, dan tidak hidup di luar pengalaman manusia. Justru di sanalah letak hikmahnya, bahwa perubahan besar kelak bermula dari sosok yang hidup, berjalan, dan diuji di tengah manusia itu sendiri. Dan dari kehidupan yang dijalani, berjalan, serta diuji di tengah manusia itulah, sisi lain yang paling sunyi dari sosok Imam Mahdi perlahan terlihat, sisi yang jarang dibicarakan, namun justru paling manusiawi. Sebagai manusia, ia tidak hidup dalam ruang hampa perasaan. Di balik amanah besar yang kelak dipikul, tetap ada kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kodrat manusia itu sendiri, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Logika ini sederhana, nyaris tak terbantahkan. Sehebat apapun kedudukan spiritual seseorang, ia tetap manusia selama masih hidup di dunia. Ia memiliki hati yang merasakan, jiwa yang bergetar, dan kerinduan yang tidak selalu terucap. Cinta, dalam konteks ini, bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari fitrah. Ia bukan sesuatu yang bertentangan dengan kemuliaan spiritual, justru seringkali menjadi medan ujian yang paling halus. Di sanalah ego diuji, kesabaran diasah,
dan ketulusan dibentuk. Sosok Imam Mahdi, sebagaimana manusia lainnya, tidak kebal dari kenyataan itu. Ia tidak hidup sebagai figur dingin tanpa rasa, juga tidak ditempatkan sebagai makhluk yang melampaui batas kemanusiaan. Kehidupan yang dijalaninya digambarkan dalam kesederhanaan yang nyaris tak menarik perhatian. Tidak ada simbol kemegahan, tidak ada penanda keistimewaan yang sengaja diperlihatkan. Ia tidak tampil sebagai tokoh penting, tidak menonjolkan diri, dan tidak berusaha membedakan dirinya dari manusia di sekitarnya. Dalam keseharian, ia lebih memilih hidup apa adanya, menyatu dengan lingkungan, dan membiarkan dirinya dipandang sebagai manusia biasa. Pilihan hidup sederhana itu bukan tanpa alasan. Ada kesadaran yang terjaga bahwa setiap bentuk penonjolan diri berpotensi mengaburkan tujuan yang lebih besar. Ia tidak mencari pengakuan, tidak membutuhkan validasi manusia, dan tidak merasa perlu membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Justru kerahasiaan itulah yang menjaga keselamatan amanah yang masih tersimpan. Dalam banyak pemahaman, ia tidak pernah menggunakan kelebihan apapun untuk menarik perhatian orang lain, terlebih untuk urusan pribadi. Ia tidak menampilkan kemampuan luar biasa, tidak membuka tabir spiritualnya, dan tidak memperlihatkan tanda-tanda yang dapat mengundang kekaguman. Semua itu disembunyikan rapat, seolah menjadi bagian dari kehidupan yang tidak boleh disentuh oleh rasa ingin tahu manusia. Kesederhanaan ini juga tercermin dalam cara ia memandang hubungan antar manusia, termasuk hubungan dengan seorang wanita. Tidak ada pencarian pasangan yang didasari status, kedudukan, atau keistimewaan tertentu. Ia tidak tertarik pada simbol kemuliaan dunia, garis keturunan yang diagungkan, atau citra kesalehan yang ditampilkan ke ruang publik. Yang lebih ia perhatikan adalah penerimaan yang tulus, kesediaan untuk hidup bersama dalam keterbatasan, dan kemampuan untuk melihat manusia apa adanya. Dalam gambaran ini, hubungan cinta tidak dibangun di atas pengetahuan tentang jati diri yang sesungguhnya. Sosok wanita yang kelak atau telah hadir dalam hidupnya tidak diperlihatkan sebagai seseorang yang memahami kedudukan spiritualnya. Ia tidak mengetahui bahwa lelaki yang hidup bersamanya memikul amanah besar dari Allah. Ia mengenalnya sebagai manusia biasa, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang tampak di permukaan. Disitulah letak ujian yang paling sunyi. Dicintai bukan karena siapa dirinya di hadapan Allah, melainkan karena apa adanya di mata manusia. Diterima bukan karena takdir besar yang disembunyikan, tetapi karena kehadiran sehari-hari yang sederhana. Tidak ada ruang untuk kekaguman berlebihan, tidak ada perlakuan istimewa, dan tidak ada penghormatan khusus yang bersumber dari pengetahuan spiritual. Kehidupan seperti ini menuntut keteguhan batin yang tidak kecil. Menyimpan rahasia besar dalam ruang domestik, menjalani relasi manusiawi tanpa membuka tabir hakikat diri, dan menerima segala dinamika hubungan apa adanya. Dalam keseharian, ia tetap menghadapi perbedaan pendapat, emosi, bahkan konflik kecil yang lazim terjadi dalam kehidupan manusia. Tidak ada jaminan kenyamanan hanya karena kedudukannya di sisi Allah. Kesabaran menjadi bagian dari napas hidupnya. Ia tidak membalas emosi dengan emosi, tidak mengangkat suara untuk menunjukkan kuasa, dan tidak menggunakan kedalaman spiritualnya sebagai alat untuk menundukkan orang lain. Ia memilih diam ketika diuji, menahan diri ketika disakiti, dan menyerahkan urusan hati kepada bimbingan Allah semata. Sikap ini bukan kelemahan, melainkan bentuk pengendalian diri yang lahir dari kesadaran akan amanah yang lebih besar. Dalam kehidupan yang disembunyikan ini, tidak ada drama yang dipertontonkan kepada dunia. Tidak ada kisah heroik yang disebarkan, tidak ada narasi penderitaan yang diminta untuk dikasihani. Semuanya berlangsung dalam senyap, jauh dari sorotan, seolah menjadi latihan panjang sebelum waktu yang ditentukan tiba. Setiap hari dilalui sebagai manusia biasa, namun dengan beban batin yang tidak diketahui oleh siapapun di sekitarnya. Kesederhanaan ini sekaligus menjadi tameng. Selama ia tidak dikenal, selama ia tidak menonjol, selama ia tidak membuka diri, maka fitnah, pengkhianatan, dan bahaya dapat dijauhkan. Dunia terus berjalan tanpa menyadari bahwa di tengahnya hidup seseorang yang kelak akan mengubah arah sejarah. Ia ada, namun tidak dicari. Ia hidup, namun tidak dikenali. Ia berjalan di antara manusia, namun tidak dipisahkan dari mereka. Dari titik inilah, kehidupan personal dan amanah spiritual bertemu dalam satu garis yang sangat tipis. Tidak ada pemisahan tegas antara keduanya. Yang ada hanyalah keseharian yang dijalani dengan kesadaran penuh, bahwa setiap peran, sebagai manusia, sebagai pasangan, sebagai individu, adalah bagian dari ujian yang disusun dengan sangat rapi. Dan di balik semua itu, rahasia tentang siapa dirinya sebenarnya tetap tersimpan, menunggu saat yang tidak ditentukan oleh kehendak manusia, melainkan oleh keputusan Allah semata. Gambaran tentang wanita yang hidup di sisi Imam Mahdi
Sebagaimana yang beredar dalam banyak percakapan dan narasi lisan, selalu dimulai dari satu titik yang sama. Ia bukan sosok yang menonjol, tidak dikenal publik, tidak berada dalam lingkaran tokoh agama, dan tidak pula tercatat sebagai bagian dari keluarga besar yang sering disebut-sebut dalam sejarah. Ia hadir sebagai perempuan biasa, hidup dalam ritme keseharian yang sama seperti kebanyakan wanita lain di sekitarnya. Tidak ada kisah tentang kemewahan yang mengelilinginya. Ia digambarkan hidup dalam kesederhanaan, menjalani hari dengan aktivitas yang lazim, bekerja, mengurus kehidupan rumah tangga, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya tanpa jarak yang mencolok. Dalam gambaran ini, ia bukan figur yang disiapkan untuk panggung besar, melainkan seseorang yang tumbuh dalam realitas kehidupan yang apa adanya. Narasi yang beredar tidak menempatkannya sebagai wanita dengan latar belakang istimewa. Ia bukan keturunan bangsawan, bukan putri ulama besar, dan tidak berasal dari garis keluarga yang memiliki pengaruh luas. Tidak ada silsilah yang diagungkan, tidak ada nama besar yang menjadi sandaran. Keberadaannya justru sering digambarkan tenggelam dalam anonimitas, jauh dari sorotan dan perbincangan luas. Penekanan ini menjadi penting karena sejak awal, gambaran tentang dirinya tidak diarahkan pada keistimewaan-keistimewaan yang bersifat luar biasa. Ia tidak digambarkan memiliki kemampuan gaib, tidak disebut-sebut mempunyai kelebihan spiritual yang menonjol, dan tidak pula ditampilkan sebagai sosok yang mendapatkan pengalaman metafisik tertentu. Ia hidup sebagaimana manusia hidup, dengan keterbatasan, kekeliruan, dan dinamika emosi yang wajar. Dalam kehidupan sehari-hari, ia menjalani peran-peran yang sangat manusiawi. Ada hari-hari yang berjalan tenang, ada pula hari-hari yang diwarnai kelelahan, kesalahpahaman, atau emosi yang tidak selalu stabil. Gambaran ini tidak menempatkannya sebagai figur ideal tanpa celah, melainkan sebagai perempuan yang hidup di tengah realitas, membawa beban dan tanggung jawabnya sendiri. Narasi semacam ini juga menegaskan bahwa tidak ada pengetahuan khusus yang melekat pada dirinya mengenai jati diri Imam Mahdi. Ia tidak mengetahui kedudukan spiritual lelaki yang hidup bersamanya, tidak memahami amanah besar yang kelak akan terbuka, dan tidak melihat pasangannya sebagai sosok yang berbeda dari manusia lain. Yang ia kenal hanyalah seorang laki-laki biasa, dengan kesederhanaan hidup dan sikap yang tidak mencolok. Ketidaktahuan ini menjadi bagian dari dinamika hubungan yang digambarkan. Relasi dibangun tanpa fondasi pengagungan, tanpa kesadaran tentang peran besar di masa depan, dan tanpa rasa hormat yang lahir dari pengetahuan spiritual. Semua berjalan dalam kerangka hubungan manusia biasa, dengan ekspektasi, tuntutan, dan emosi yang seringkali tidak terhindarkan. Dalam beberapa gambaran, wanita ini bahkan digambarkan tidak selalu berada dalam posisi ideal secara emosional. Ia bisa saja bersikap keras, mudah lelah, atau menunjukkan reaksi yang lahir dari tekanan hidup. Hal-hal semacam ini tidak ditempatkan sebagai aib, melainkan sebagai potret manusiawi yang tidak disaring untuk kepentingan narasi yang indah. Ia tetap manusia, bukan simbol kesempurnaan. Sikap ini sekaligus menegaskan bahwa gambaran tentang wanita tersebut tidak dimaksudkan untuk membangun sosok teladan yang sempurna. Ia tidak dihadirkan sebagai figur yang harus dikagumi atau ditiru, melainkan sebagai bagian dari realitas kehidupan Imam Mahdi yang tersembunyi. Kehadirannya tidak dibingkai sebagai keistimewaan, tetapi sebagai ujian yang berjalan senyap. Penting untuk dicatat bahwa seluruh gambaran ini selalu disampaikan dengan batasan yang jelas. Ia disebut sebagai deskripsi yang beredar, bukan kebenaran yang pasti. Tidak ada klaim mutlak yang menyatakan bahwa beginilah sesungguhnya keadaannya. Semua disampaikan sebagai potret yang muncul dari narasi-narasi tertentu, yang bisa saja berbeda satu sama lain, dan tidak dapat diverifikasi secara absolut. Nada kehati-hatian ini menjadi penanda penting. Tidak ada dorongan untuk mempercayai secara penuh, tidak ada ajakan untuk menjadikannya keyakinan. Gambaran ini berdiri sebagai informasi yang mengalir di ruang wacana, disampaikan apa adanya tanpa dipaksakan sebagai kebenaran final. Dengan demikian, pendengar atau pembaca dibiarkan berada pada posisi reflektif, bukan posisi yang diarahkan. Dalam kerangka ini, wanita yang digambarkan tersebut tetap berada di wilayah kemanusiaan sepenuhnya. Ia tidak diangkat menjadi simbol, tidak diberi beban makna berlebihan, dan tidak dijadikan alat untuk memperkuat klaim tertentu. Keberadaannya justru mempertegas satu hal, bahwa kehidupan Imam Mahdi, sebelum terbukanya peran besar, berlangsung di tengah realitas yang sangat manusiawi. Kehidupan bersama yang digambarkan tidak selalu harmonis dalam pengertian ideal. Ada ruang-ruang sunyi, ada jarak emosional, dan ada ujian kesabaran yang harus dihadapi tanpa penjelasan. Semua itu berjalan tanpa drama besar, tanpa intervensi luar biasa, dan tanpa penyelesaian instan. Justru disitulah letak ujiannya, ketika kesabaran diuji dalam hal-hal kecil yang berulang. Narasi ini tidak mencoba memutihkan keadaan, juga tidak menghitamkannya. Ia berdiri di tengah,
menggambarkan realitas dengan nada netral dan hati-hati. Tidak ada penghakiman terhadap sosok wanita tersebut, tidak ada glorifikasi terhadap penderitaan, dan tidak ada pembenaran atas sikap tertentu. Semua dibiarkan berbicara sebagai bagian dari kehidupan manusia biasa. Dengan pendekatan seperti ini, gambaran tentang wanita di balik Imam Mahdi tidak dimaksudkan untuk membangun sensasi atau misteri berlebihan. Ia justru berfungsi sebagai penyeimbang, mengingatkan bahwa di balik narasi besar tentang akhir zaman dan kepemimpinan global, ada kehidupan personal yang berjalan tanpa sorotan. Kehidupan yang tidak selalu indah, tidak selalu mudah, dan tidak selalu dipahami. Dan dari gambaran yang beredar ini, satu hal menjadi jelas, bahwa sosok wanita tersebut, apapun kenyataannya kelak, tidak ditempatkan sebagai pusat narasi. Ia hadir di latar, bukan di panggung utama. Keberadaannya tidak dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian, melainkan untuk menunjukkan bahwa perjalanan besar seringkali diawali dari ruang-ruang kecil yang nyaris tak terlihat. Dan justru karena ia berada di latar itulah, ketidaktahuan menjadi ruang ujian yang paling sunyi dan paling panjang. Ketidaktahuan sang wanita tentang jati diri lelaki yang hidup bersamanya bukan sekadar absennya informasi, melainkan kondisi yang membentuk seluruh dinamika hubungan. Ia memandangnya sebagai manusia biasa, seorang suami dengan keterbatasan, dengan kelelahan, dengan kebiasaan yang tidak selalu mudah dipahami. Tidak ada jarak sakral, tidak ada rasa segan yang lahir dari pengetahuan tentang amanah besar, dan tidak ada perlakuan istimewa yang bersumber dari keyakinan spiritual. Segalanya berlangsung di wilayah keseharian yang apa adanya. Dalam ruang rumah tangga seperti inilah ujian kesabaran bergerak perlahan. Ujian itu tidak hadir dalam bentuk peristiwa besar yang menggetarkan, melainkan melalui hal-hal kecil yang berulang. Perbedaan pendapat, kata-kata yang terucap saat emosi meninggi, dan kelelahan yang menumpuk tanpa sempat diurai. Setiap hari membawa kemungkinan untuk menguji pengendalian diri, dan setiap malam menyisakan ruang untuk diam yang panjang. Sang lelaki, yang dalam narasi ini dipahami sebagai Imam Mahdi, tidak menanggapi ketidaktahuan itu dengan upaya membuka tabir. Ia tidak menuntut pengertian yang lahir dari pengetahuan khusus, dan tidak pula menuntut penghormatan yang bersumber dari posisi spiritual. Ia menerima perlakuan sebagaimana adanya, seolah-olah memang itulah bentuk kehidupan yang harus dijalani. Kesederhanaan sikap ini menjadi cermin dari pengendalian ego yang terus diasah. Dalam dinamika tersebut, kesabaran tidak ditampilkan sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai tindakan yang konkret. Ia hadir dalam bentuk diam ketika kata-kata kasar melintas, dalam bentuk menahan diri ketika emosi memuncak, dan dalam bentuk memilih untuk tidak membalas saat disakiti secara verbal. Kesabaran seperti ini tidak selalu terlihat mulia dari luar, tetapi bekerja di dalam, perlahan dan konsisten. Akhlak dan kelembutan menjadi bagian dari respon yang dipilih. Bukan karena situasi selalu layak untuk diperlakukan lembut, melainkan karena kelembutan itu sendiri menjadi jalan untuk menundukkan nafsu. Dalam narasi yang beredar, tidak ada gambaran tentang pembelaan diri yang keras, tidak ada kisah tentang upaya memenangkan argumen. Yang ada justru pilihan untuk merendah. Bahkan ketika posisi sebagai manusia biasa pun seringkali diuji. Sang wanita, dalam ketidaktahuannya, menjalani perannya dengan segala keterbatasan manusiawi. Ia bisa saja lelah, kecewa, atau tidak sabar. Reaksinya tidak selalu selaras dengan nilai-nilai ideal, dan hal itu tidak disembunyikan dalam narasi. Ketidaksempurnaan ini bukan untuk dihakimi, melainkan untuk menunjukkan bahwa ujian tidak selalu datang dari luar, tetapi seringkali dari orang terdekat yang paling sering ditemui. Dalam kondisi seperti ini, pengendalian ego menjadi medan yang sesungguhnya. Tidak ada penonton, tidak ada pengakuan, dan tidak ada ganjaran yang langsung terlihat. Setiap keputusan untuk menahan diri berdiri sendiri, hanya diketahui oleh pelakunya dan oleh Tuhan yang diakini Maha Mengetahui. Disinilah makna ujian bergeser dari peristiwa ke proses, dari kejadian besar ke ketekunan sehari-hari. Narasi ini juga menekankan bahwa sikap tersebut tidak lahir dari kelemahan, melainkan dari kesadaran. Kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan menundukkan orang lain, tetapi pada kemampuan menundukkan diri sendiri. Dalam pengertian ini, kesabaran, kerendahan hati, dan pengendalian nafsu bukanlah atribut tambahan, melainkan inti dari perjalanan batin yang sedang ditempuh. Ketika konflik muncul, tidak selalu ada penyelesaian yang manis. Ada kalanya masalah dibiarkan menggantung, ada kalanya luka tidak segera sembuh. Namun di tengah ketidaksempurnaan itu, pilihan untuk tetap berakhlak menjadi benang merah yang terus dijaga. Akhlak tidak diposisikan sebagai alat untuk mendapatkan simpati, melainkan sebagai komitmen personal yang tidak bergantung pada respon orang lain. Rahasia besar tentang jati diri tetap tersimpan rapat, bahkan dari orang yang paling dekat. Ketertutupan ini bukan dimaksudkan sebagai penipuan, melainkan sebagai bagian dari takdir yang belum tiba waktunya.
Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa bukan hanya sang istri, tetapi juga lingkungan keluarga yang lebih luas tidak mengetahui kedudukan spiritual tersebut. Kehidupan berjalan tanpa isyarat yang bisa dibaca sebagai tanda-tanda luar biasa. Kondisi ini mempertegas bahwa beban amanah tidak selalu disertai dengan kemudahan dalam kehidupan personal. Justru sebaliknya, ujian seringkali datang dalam bentuk yang paling sederhana dan paling sulit dihindari. Rumah menjadi tempat ujian, bukan tempat pelarian. Kedekatan menjadi sarana pengasahan, bukan jaminan kenyamanan. Dalam menghadapi semua itu, nilai-nilai seperti kerendahan hati tidak dipamerkan, melainkan dipraktikan. Tidak ada narasi tentang pencapaian spiritual yang diumumkan, tidak ada pengakuan tentang tingkat kesabaran yang diraih. Semua berlangsung senyap, seolah-olah memang tidak dimaksudkan untuk diketahui siapapun selain Tuhan. Penekanan pada nilai-nilai ini tidak dimaksudkan untuk membangun klaim tentang kesempurnaan. Narasi yang beredar tetap menjaga jarak dari pernyataan absolut. Ia tidak menyatakan bahwa inilah satu-satunya gambaran yang benar, melainkan menghadirkan potret yang diakini oleh sebagian orang sebagai cerminan dari ujian yang sedang berlangsung. Ruang keraguan tetap terbuka, dan sikap hati-hati tetap dijaga. Pada akhirnya, seluruh dinamika ini kembali diarahkan pada satu kesadaran dasar, bahwa kehendak berada di luar jangkauan manusia. Apa yang tampak sebagai ujian, apa yang terasa sebagai beban, dan apa yang disimpan sebagai rahasia, semuanya bergerak dalam garis yang tidak selalu dapat dipahami dari dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran mutlak tidak berada di tangan manusia, dan penilaian akhir tidak lahir dari narasi, melainkan dari kehendak Allah yang meliputi segalanya.